Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin jajanan tradisional lagi. Penasaran nggak aku bikin apa dan bagaimana caranya? Yuk simak videonya sampai selesai. Hai guys, welcome back to Radre Octaviani YouTube channel. Kita siapkan bahannya. Di sini ada 150 gram kacang hijau kupas yang sudah aku rendam selama 2 jam dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya ada kentang, di sini aku pakai seberat 100 gram, ini berat setelah dikupas ya teman-teman. Kemudian kita akan kukus dulu kacang hijaunya tadi dan juga kentangnya. Kalau kacang hijaunya kita akan gunakan sebagai isian, sedangkan kentangnya kita akan gunakan untuk campuran kulitnya. Ini kita akan kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai keduanya matang. Setelah 25 menit dikukus, keduanya sudah matang. Selanjutnya kita akan haluskan dengan cara dipisah ya teman-teman. Jadi kentangnya dihaluskan sendiri dan kali ini aku akan menghaluskan kacang hijaunya. Pindah kacang hijaunya ke gelas blender, kemudian tambahkan dengan 150 ml santan, boleh dari santan instan atau juga fresh dari kelapa langsung. Haluskan dan ini dia hasilnya. Kalau sudah halus, ini akan kita pindahkan ke atas teflon atau wadah lain yang anti lengket ya teman-teman. Kemudian ini akan kita tambahkan dengan 5 sendok makan atau setara dengan 75 gram gula pasir. Dan tambahkan juga dengan garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian semua bahan ini akan kita masak menggunakan api yang kecil supaya tidak cepat hangus. Kita aduk-aduk terus sampai tekstur dari kacang hijaunya ini menjadi kalis. Usahakan harus terus diaduk ya teman-teman supaya nanti matangnya bisa merata dan juga tidak hangus hanya di bagian bawahnya. Kalau sudah kalis seperti ini, kemudian kita angkat lalu biarkan dulu sampai agak hangat. Kalau sudah hangat, kemudian kita akan bulatkan supaya nanti kerjanya lebih mudah. Takarannya disesuaikan saja dengan ukuran yang akan teman-teman buat. Kebetulan di sini aku menggunakan setengah sendok makan dan ini akan kita bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Seperti ini sudah aku bulatkan semua isiannya, kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian siapkan 200 ml air santan yang akan kita masak terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil sampai nanti mendidih. Ini adalah tips supaya nanti lebih tahan lama dan juga lebih awet ya teman-teman kuehnya. Kalau sudah mendidih, air santannya kita diamkan dulu sampai uap panasnya hilang. Siapkan 250 gram tepung ketan putih, tambahkan dengan 50 gram gula halus, aku pakai gula pasir yang di blender ya teman-teman. Kemudian masukkan kentang yang tadi sudah direbus dan juga sudah dihaluskan. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Kemudian kita akan masukkan santan hangatnya tadi dengan cara bertahap. Kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai membentuk adonan yang kalis. Nah, santannya ini kita masukkan secara bertahap supaya nanti kita mendapatkan konsistensi adonan yang pas. Jadi tidak terlalu keras tapi tidak terlalu lembek juga. Nah, untuk takaran santannya tidak selalu sama 200 ml ya teman-teman karena dikondisikan dengan kelembapan dari tepung ketannya. Jadi kita harus memasukkannya secara bertahap. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dengan pewarna makanan. Aku pakai warna merah, campurkan sebanyak yang kita mau sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Kurang lebih sekitar 1 sendok teh ya aku pakainya sampai mendapatkan warna yang seperti ini. Cantik banget karena kue tok atau kuehku ini atau yang disebut dengan kue mata kebo biasanya identik dengan warna yang cerah. Nah, kalau sudah bisa dipulung seperti ini artinya adonannya sudah siap digunakan. Selanjutnya aku pakai cetakan tradisional kayu seperti ini. Aku beli di pasar tradisional daerah Temanggung atau teman-teman bisa beli secara online. Tips lagi supaya nanti adonannya tidak lengket di cetakan, kita taburkan secukupnya saja dengan tepung ketan seperti ini ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman, jadi kita ratakan supaya nanti adonannya tidak lengket. Masuk ke tahap selanjutnya, ambil secukupnya adonan, kemudian selama menunggu kita harus tutup adonannya ya teman-teman supaya nanti tidak kering. Nah, adonannya kita bulatkan dan pipihkan seperti ini. Masukkan 1 buah isian kacang hijau kupasnya. Lalu kita akan rounding sampai permukaannya halus.
hasilnya seperti ini. Nah, ini aku akan bikin 3 buah bulatan dulu ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih cepat mencetaknya. Sama prosesnya, bulatkan, diisi, kemudian ditutup dan rapikan lagi dengan cara di rounding. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan letakkan bulatan tadi di atas cetakan. Pipihkan, tekan-tekan seperti ini, supaya nanti bagian bawahnya ini bisa tercetak sesuai dengan motif dari cetakannya. Nah, jadi cepat ya teman-teman. Jadi ini kita isi sekaligus 3. Kemudian dengan cara dihentak-hentakan seperti ini, adonannya akan meluncur dengan sendirinya. Cantik banget, Masya Allah. Nah, ini cantik banget ya teman-teman hasilnya. Nggak lengket sama sekali. Selanjutnya, kita siapkan daun pisang yang sudah dipotong sesuai dengan ukuran dari cetakan kuehnya tadi. Dilapisi atau diolesi dengan minyak sayur secukupnya saja supaya nanti tidak lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Aku ulangi sekali lagi ya teman-teman supaya bisa lebih jelas dan juga teman-teman bisa lebih mengerti. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube aku, minta tolong dukungannya dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku lainnya. Nah teman-teman, ini sudah selesai dicetak dan diberi isian. Selanjutnya akan kita kukus ya. Siapkan panci yang sudah berisi air, lalu susun adonannya tadi di atas pancinya seperti ini, untuk meminimalisir adanya kelengketan di satu sama lainnya. Jadi nggak kita tumpuk-tumpuk ya teman-teman. Setelah 3 menit dikukus, ini tutupnya kita buka sebentar. Kalau sudah kita tutup lagi sekitar beberapa detik saja. Ini adalah tips supaya nanti kuehnya tetap cantik pada bentuk dan cetakannya dan tidak melebar ya teman-teman. Jadi tidak melebar gitu loh, tetap cantik gitu bentuknya. Jadi setiap 3 menit sekali aku buka dan aku tutup lagi. Totalnya kita kukus selama 15 menit atau sampai kuehnya matang. Nah, setelah 15 menit dikukus, alhamdulillah ini kuehku, kue tok atau kue mata kebonya sudah jadi, tetap cantik sesuai dengan bentuk cetakannya dan tidak melebar sama sekali. Supaya tampilannya bisa lebih rapi, untuk bagian pinggir-pinggir daunnya kita gunting seperti ini, sesuai dengan bentuk dari cetakannya ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kan bisa lebih rapi dan lebih tambah cantik. Nah, ada satu lagi tips supaya tampilannya makin cantik. Kita akan olesi dengan minyak setipis mungkin saja ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih mengkilap. Dan jangan terlalu banyak, karena kalau banyak nanti teksturnya bisa lebih berminyak dan kayak lomoh gitu loh teman-teman. Udah deh, jadi ini dia hasilnya. Masya Allah cantik banget. Kuehku, kue mata kebo atau kue tok, aduh namanya banyak banget ya. Pokoknya ini hasilnya Masya Allah cantik banget. Warnanya yang super ngejreng seperti ini, tapi tentunya lebih menarik perhatian ya teman-teman. Untuk satu resep ini aku mendapatkan hasil 30 pieces, lumayan banyak hasilnya karena hanya dengan menggunakan 1/4 kilo tepung ketan ya teman-teman. Hasilnya Masya Allah ini lembut banget, kenyal, tidak keras sama sekali, manisnya juga pas, terus tekstur dari isiannya juga lembut, enak banget deh pokoknya. Cocok banget untuk di-recook, dijadikan ide jualan atau isian snack box ataupun yang lainnya. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir, selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.